Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kali ini ketemu lagi dengan Kak Rizal ya. Kita akan belajar bareng lagi di materi tematik kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kelima dan keenam. Sebelum belajar, alangkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar belajarnya menjadi lancar dan ilmunya bermanfaat. Baik, kalau sudah, mari kita mulai belajar pada video kali ini. Pembelajaran 5. Membuat karya seni kolase dan montase. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan sekitar rumahmu. Karya seni kolase dari daun kering. Ini contohnya ya, Kak Rizal Lingkari. Kemudian karya seni montase dari majalah bekas. Ini contohnya, menggabungkan gambar laut dan dua kapal, kapal kecil dan kapal besar. Ini yang montase. Selanjutnya menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Pasti antar anggota keluarga itu punya karakter sikap yang berbeda-beda ya. Tapi kita harus menghargai perbedaan tersebut. 2. Membantu ibu merapikan rumah. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. 4. Belajar bersama adik atau kakak. 5. Menghormati teman yang sedang beribadah. 6. Melaksanakan tugas piket dengan baik. 7. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. 8. Menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Jadi tidak diam saja ya, kita sapa. Assalamualaikum Bu, mau kemana? Nah, contohnya seperti itu. 9. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Jangan terlalu bersikeras dan ingin hanya pendapat kita saja yang diterima oleh orang lain. Tapi kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu namanya bukan sikap toleransi. Makanya ketika ada diskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. 10. Menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Ya, bentuknya itu bahkan ya tidak harus kotak. Boleh seperti yang di pembelajaran sebelumnya kemarin. Boleh bentuk lingkaran, oval, atau bentuk lain, itu boleh. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Oke, pembelajaran 6. Membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Karya seni aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, ini adalah contoh karya aplikasi dari kain flanel. Adik-adik bisa membuat pastinya ya. Pasti bisa membuat aplikasi seperti ini. Kemudian yang di sebelahnya ini namanya adalah
karya mozaik dari potongan-potongan kertas warna. Bagaimana adik-adik? Bagus kan? Indah kan? Adik-adik bisa membuat ini. Mau membuat bantal dengan kain flanel, kita bisa membuat aplikasi. Membuat untuk hiasan di kamar, di ruangan, kita bisa menggunakan karya mozaik. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Perhatikan teks ini. Dukderan adalah tradisi budaya khas Semarang yang telah diadakan sejak tahun 1881, di mana dukderan adalah salah satu cara mencurahkan rasa rindu mereka pada bulan Ramadan atau bulan 1000 berkah. Biasanya tradisi ini diselenggarakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya diawali dengan adanya pasar rakyat. Maka akan dilanjut dengan acara dukderan yang diawali oleh acara karnaval yang terdiri dari pasukan merah putih, barisan para pelajar, barisan putri bunga, aneka mobil hias, pasukan berkuda, kereta kencana, drum band khas Semarang. Di mana kira-kira gagasan pokoknya? Ada di awal kalimat atau ada di awal paragraf atau di akhir? Nah, kita lihat di awal dulu ya. Dukderan adalah tradisi budaya khas Semarang yang telah diadakan sejak tahun 1881, di mana dukderan adalah salah satu cara mencurahkan rasa rindu mereka pada bulan Ramadan atau bulan 1000 berkah. Nah, ini pada paragraf ini kalimat pertamanya menjelaskan tentang tradisi dukderan khas Semarang yang sudah diadakan sejak tahun 1881, kemudian merupakan salah satu cara mencurahkan rasa rindu. Nah, itu kalimatnya itu masih sangat umum atau masih bersifat umum. Belum jelas bagaimana sih kapan, terus berapa waktunya, terus apa saja yang ada dalam tradisi dukderan, itu kan perlu dijelaskan lagi. Nah, kemudian tak beri garis yang berbeda untuk menjadikan pembeda ya. Biasanya tradisi ini diselenggarakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Tradisi ini malah nyoret ke situ. Tradisi ini biasanya diawali dengan adanya pasar rakyat, maka akan dilanjut dengan acara dukderan yang diawali oleh acara karnaval yang terdiri dari pasukan merah putih, barisan para pelajar, barisan putri bunga, aneka mobil hias, pasukan berkuda, kereta kencana, drum band khas Semarang. Nah, gagasan pokoknya yang tak garisi warna biru. Itu gagasan pokoknya. Atau pada kalimat ini berada di awal paragraf. Nah, yang Kak Rizal beri garis warna kuning-kuning ini adalah gagasan pendukungnya. Jadi, terdapat di awal ya, pada paragraf ini. Baik adik-adik, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini merupakan pembelajaran akhir di tema ke-7. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu adik-adik dalam belajar dan menambah pendalaman materi yang ada. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Video ini boleh di-share jika bermanfaat. Dan Kak Rizal kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.